Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Jemaat Tubuh Kristus. Efesus 1 ayat 22-23 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Semua orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala gereja. Yang lalu kita sudah membahas tentang Kristus kepala jemaat, sebagaimana dia telah menyelamatkan jemaat, menyelamatkan tubuh dengan nyawanya sendiri, sehingga ia secara sah menjadi pemilik jemaat, menjadi pemimpin, pengatur jemaat, dan harus jadi yang terutama di dalam jemaat. Hari ini kita akan membahas tentang jemaat adalah tubuh Kristus. Apa artinya jemaat adalah tubuh Kristus? Jemaat adalah bagian dari Kristus, sebagaimana kepala dan tubuh merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Kristus membutuhkan jemaat, dan jemaat membutuhkan Kristus. Jemaat juga merupakan perwakilan Kristus di dunia. Kita adalah saksi Kristus di dunia ini, supaya melalui hidup kita, Kristus bisa diwujudkan. Selain itu, jemaat tubuh Kristus artinya juga kita dipersiapkan untuk mencapai kesempurnaan sebagai mempelai Kristus. Sebagai mempelai Kristus, jemaat harus dipersiapkan untuk mencapai kesempurnaannya dengan cara jemaat mau dibangun dan bertumbuh ke arah Dia. Tujuan pembangunan tubuh agar jemaat menjadi dewasa, menampakkan kepenuhan Kristus, sehingga kita bisa menjadi serupa atau segambar dengan Kristus. Kita tidak lagi seperti anak-anak yang gampang disesatkan. Kita juga memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan untuk mencapai kesempurnaan itu, kita sebagai anggota jemaat harus siap untuk dibangun dan diproses. Dan hal itu bukan hal yang mudah, karena kita sudah dikotori oleh dosa. Oleh sebab itu kita harus mau untuk melakukan penyerahan diri, melakukan komitmen yang kuat, dan rela untuk berkorban. Selain itu, jemaat juga diperlengkapi untuk membangun. Jadi tidak hanya dibangun, tetapi kita juga harus membangun. Untuk mencapai tujuan keserupaan dengan Kristus, maka Tuhan memperlengkapi jemaat dengan orang yang diberi karunia-karunia. Seperti tubuh, tiap anggotanya memiliki tempat dan fungsi tersendiri yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus mau diikat menjadi satu dalam persekutuan, saling berhubungan, hidup dalam komunitas. Meskipun berbeda fungsi, bukan untuk perpecahan, melainkan untuk mengikat menjadi satu. Jadi semua anggota terlibat dalam pelayanan. Kita sebagai jemaat memiliki tugasnya masing-masing, memiliki fungsinya masing-masing, dan semuanya terlibat. Dan yang terakhir, jemaat menerima pertumbuhan dari Kristus. Yesus adalah pusat kehidupan manusia, terlebih jemaat. Di dalam Kristus tersedia semua yang diperlukan untuk pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini hanya akan terjadi lewat persekutuan dengan Kristus, yaitu dengan doa dan firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan untuk menjemput pembelanya semakin hari semakin dekat. Sebab itu, mari kita beri diri kita untuk dipersiapkan. Mari kita mau untuk dibangun ke arah Kristus dan ikut membangun tubuh Kristus, sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan, dan saat Yesus datang nanti, kita akan dijemput sebagai mempelainya. Amin.